saat yang terindah Tuhan di hadirat-Mu. Oh Yesus, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Lebih sungguh katakan saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Oh, dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Oh, Tuhan, ada sukacita yang melimpah. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Jemaat Sion Altar yang dikasihi oleh Tuhan.
Mari sama-sama kembali pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayat 38 hingga ayat 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, teks ini menceritakan mengenai dua tokoh wanita yang secara garis keturunan mereka sangat dekat, kakak beradik, saudara. Tetapi sangat berbeda dalam cara mereka menyambut tamu agung mereka, yaitu Yesus. Saudara, kisah ini hanya ditulis dalam kitab Injil Lukas, bukan untuk mempertentangkan kedua wanita ini, baik cara mereka, aktivitas mereka, bukan juga untuk menunjukkan mana yang rohani dan mana yang duniawi. Tidak, saudara. Tetapi kisah ini ditulis dalam firman Allah untuk mengajak kita menentukan sikap dalam hal hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah kita hanya sekedar tahu, sekedar kenal, atau kita dekat dan intim dengan Tuhan? Sebenarnya tidak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara, dengan Marta ini. Apa yang dia lakukan adalah semata-mata untuk melayani Yesus, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga manusiawi sekali kalau dia kesal, lalu dia mengeluh pada Yesus karena Maria saudaranya itu tidak membantu dan hanya duduk di kaki Yesus. Saudara, tetapi apa yang terjadi ketika Marta mengeluh pada Yesus tentang saudaranya yang kelihatan malas ini? Yesus menjawab di ayat 41 dikatakan di sana, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata Yesus di sini bukan untuk menyalahkan Marta, ya, dan menganggap pelayanannya salah. Tidak, saudara-saudara. Ya, pelayanan Marta itu baik. Tetapi penilaian Yesus, tindakan Maria adalah yang terbaik dari sekedar melayani. Ya, sebab Maria memperhatikan apa yang perlu pada saat itu. Saat itu adalah saat yang paling berharga, kesempatan emas yang mungkin tidak akan dapat terulang lagi, yaitu dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan yang saat itu ada di kampung mereka, yang saat itu terlebih khusus hadir di rumah mereka. Yesus sebenarnya menghargai apa yang dilakukan oleh Marta, tetapi Yesus mau Marta juga berlaku seperti Maria, yaitu mempergunakan kesempatan itu untuk mendapatkan yang terbaik, intim, dekat dengannya. Saudara, ayat 42 ini dikatakan, ya di sana, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, dan ini dikatakan tidak dapat diambil oleh siapapun, ya, yaitu dekat dengan Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan berbicara tentang penyembahan dan mendengarkan perkataan-perkataan firman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat kisah ini, apa sebenarnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita memanfaatkan saat-saat Tuhan hadir dalam hidup kita? Baik itu lewat ibadah, lewat doa, bahkan setiap saat Tuhan mau hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangankan sama seperti Marta yang masih baik dia mau sibuk untuk melayani. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang sama seperti saudara laki-laki dari Maria dan Marta ini. Ya, tidak dicatat dalam kisah ini, yaitu Lazarus. Saat Yesus hadir di rumah mereka yang ada di cerita ini, Lazarus tidak dicatat di sana. Lazarus tidak ada di situ.
ya, adalah gambaran anak-anak Tuhan yang cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan kehadiran Tuhan, dan tidak peduli dengan ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pelajaran firman Tuhan untuk kita hari ini, yang pertama, manfaatkan setiap kesempatan untuk kita dekat, untuk kita intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, jagalah kedekatan kita, jagalah keintiman kita dengan Tuhan. Terus-menerus kita mau terus dekat dengan Tuhan. Maka kita pun akan punya kualitas iman yang terbaik. Yang kata firman Tuhan, yang terbaik itu tidak akan dapat diambil oleh siapapun dari hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami terus mencari Tuhan, untuk kami terus dekat dengan Tuhan, untuk kami terus menggunakan setiap waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus berjalan dengan iman kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya hari ini pun Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami. Anugerah-Mu akan terus ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.